Halo semuanya, selamat datang di channel Seratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Zero Power Part 29. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa langsung cek ke playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Zero Power. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Xavier yang datang kepada Starbase dengan sebuah permintaan agar Starbase mempercepat pemberontakan yang selama ini telah dia agendakan bersama dengan pasukan revolusi. Xavier di sana mendesak Starbase untuk segera memulai pemberontakan itu karena para pasukan revolusi sudah bertanya-tanya tentang kapan mereka akan memulai pemberontakan. Meskipun didesak seperti itu, Starbase tetap mencoba untuk mempertahankan ketenangannya dengan mengatakan bahwa melakukan sebuah pemberontakan ketika kekaisaran segera berperang hanyalah akan membuat situasi menjadi semakin rumit. Lalu ketika Xavier kembali menanggapi perkataan tersebut, Starbase langsung berkata bahwa dia setuju untuk mempercepat pemberontakannya. Starbase perlahan-lahan bangkit dari tempat duduknya dan dia mendatangi Xavier sambil berkata, "Bagaimana kalau kau istirahat sejenak dan menenangkan diri terlebih dahulu? Kurasa lebih baik kau mendinginkan kepalamu dan juga sebenarnya kau sadar kan kalau hal ini terlalu terburu-buru untuk dilakukan. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Kenapa kau tiba-tiba seperti ini?" Dalam pertanyaan itu, Starbase sebenarnya sudah sadar kalau sesuatu yang membuat Xavier tiba-tiba berubah pastinya adalah karena kabar dari ibunya yang semakin parah. Starbase sangat menghormati Xavier, namun dia tidak menyangka kalau sesuatu yang sangat sepele seperti itu bisa mengguncang kepribadiannya. Dengan kondisi yang seperti itu, Starbase paham bahwa dirinya harus melakukan tindakan yang sangat hati-hati agar Xavier tidak membuat pemikiran lain ketika peperangan telah benar-benar dimulai. Ketika mendengar semua tanggapan itu, Xavier hanya bisa terdiam sambil mengatakan bahwa dia mengerti dan akan melakukan semua hal sesuai dengan perkataan dari Starbase. Beberapa saat kemudian, setelah Xavier sampai kembali di markas pasukan revolusi, dia berjalan sendirian sambil memikirkan kembali perkataan dari Starbase. Xavier di sana memang menjadi lebih tenang, namun dia kembali terpikirkan beberapa hal yang cukup janggal. Dia berpikir kalau Starbase memang ingin pasukan revolusi tetap diam hingga sang kaisar berhasil menaklukkan setengah wilayah benua. Selain itu, Xavier juga terpikirkan tentang Aiden yang sempat membawa sekelompok pasukan untuk menyerang kaisar. Dia ingat betul bahwa ada seseorang yang berkata kalau Aiden sempat bertemu dan bertanya dengan Siren yang merupakan bawahan dari Starbase sebelum dia pergi bersama sekelompok pasukan itu. Dengan semua hal yang telah terjadi itu, Xavier mengira kalau Starbase dan juga Siren mungkin saja sengaja ingin mempertemukan pasukan Aiden dengan sang kaisar untuk melemahkan kekuatan dari pasukan revolusi. Lalu ketika dia menyadarinya, wajah Xavier tiba-tiba berubah kesal. Dia baru sadar bahwa Starbase adalah seseorang yang memiliki status tinggi di kekaisaran Empire, dan seseorang yang memiliki status tinggi itu tidak mungkin membantu kelompok pemberontak tanpa sebuah tujuan di baliknya. Langkah kaki Xavier di sana mendadak terhenti dan dia bergumam dalam hatinya, "Aku memang sudah merasakan sesuatu yang janggal dari awal. Alasan kenapa Starbase mendekati pasukan revolusi pastinya adalah untuk memastikan kalau semua pasukan revolusi terjebak ke dalam perangkapnya. Bodoh sekali. Seharusnya aku lebih berhati-hati ketika ingin menerima bantuan dari seseorang yang memiliki wewenang yang sangat tinggi." Lalu kemudian Paul tiba-tiba mendatangi Xavier dengan aura yang cukup mencekam seolah dia sedang sangat marah kepada Xavier. Xavier sempat merasa heran dengan kedatangan Paul yang tiba-tiba tersebut. Namun ketika Paul mengatakan maksudnya, Xavier di sana langsung memegangi Paul sambil berkata, "Kenapa kau bisa tahu kalau Leonhard sempat kesini? Apa ada orang yang melihat dia keluar? Seharusnya dia memakai jubah. Kenapa kau bisa mengetahuinya?" Sambil mengerang kesakitan karena dipegang oleh Xavier, Paul menjawab, "Tenanglah, kumohon tenanglah. Hanya aku sendiri yang melihatnya. Dia tertutup dengan jubah dan juga penutup mata ketika dia keluar. Tapi aku sempat melihat warna rambutnya. Mustahil jika aku tidak mengenali warna rambut itu, karena satu-satunya yang memiliki rambut seperti itu hanyalah Leonhard seorang." Ketika mendengar itu, Xavier sedikit menyesalkan tindakan si dokter yang seharusnya menutupi seluruh tubuh Leonhard. Namun bagaimanapun, nasi sudah menjadi bubur dan Paul sudah terlanjur mengetahui bahwa Leonhard dibawa ke markas pasukan revolusi. Tapi justru karena melihat Deon di tempat itu, Paul memprotes Xavier dengan keras. Dia bertanya tentang alasan apa yang membuat Xavier tidak langsung membunuh Deon. Bahkan dia juga menyarankan agar setidaknya Xavier menahan Deon lalu menginterogasinya untuk mendapatkan berbagai informasi. Paul di sana berpendapat bahwa jika saja Xavier membunuh Deon secara langsung, maka sang Emperor pun akan terkena pukulan yang sangat telak karena Deon adalah anjing setia dari sang Emperor. Selain itu, Deon juga adalah orang yang telah membakar hangus gereja Redemption hingga membuat Xia kehilangan jati dirinya sendiri
diri akibat kehilangan sesuatu yang paling berharga bagi dirinya. Setelah Paul mengatakan semua itu, Xavier pun akhirnya berkata bahwa dia sengaja melepaskan Deon karena alasan pribadinya sendiri. Dia memberitahu Paul bahwa tak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini hingga dirinya harus mengabaikan beberapa hal yang dirasa tidak masuk akal. Kemudian terlepas dari itu semua, Xavier berkata bahwa dirinya berencana untuk mengajarkan semua yang dia bisa kepada Paul sebagai orang yang dipercaya untuk penerus pasukan revolusi. Tentu saja Paul sangat terkejut ketika mendengar hal itu. Dia tak menyangka kalau Xavier memiliki rencana seperti itu, dan dia juga tidak pernah merasa bahwa dirinya pantas untuk menggantikan posisi dari seorang pemimpin pasukan revolusi. Paul terus mencoba untuk menghindari rencana dari Xavier dengan mengatakan bahwa dirinya masih terlalu muda. Namun Xavier justru malah berkata bahwa seseorang yang masih dalam usia muda akan lebih baik menjadi seorang pemimpin karena orang itu dapat melihat dunia dari sisi yang berbeda. Selain itu, Xavier juga memuji Paul yang berhasil bertahan di tempat kumuh kekaisaran meskipun tidak mendapatkan sedikit pun bantuan dari mereka. Xavier menilai bahwa fakta tentang Paul yang tidak memiliki hubungan apapun dengan kekaisaran akan menjadi sebuah bukti bahwa keadilan dalam pasukan revolusi benar-benar ditegakkan. Paul tetap tidak percaya dengan keputusan Xavier yang ingin menjadikannya seorang penerus karena Xavier sendiri adalah orang yang masih cukup muda. Namun terlepas dari hal itu, Paul bertekad untuk mempelajari semua hal yang dia yakini bahwa itu merupakan kelebihannya. Sementara itu di tempat lain, sang emperor sedang berburu monster dengan ditemani seorang pelayannya dari istana kekaisaran. Sampai saat ini, sang emperor masih merasa bahwa Starby sangat memandang rendah dirinya. Sang emperor tahu bahwa Starby memiliki harga diri yang tinggi, dan justru karena itulah sang emperor mulai melihat bahwa kelemahan Starby terletak pada harga dirinya tersebut. Sang emperor berpikir kalau Starby terlalu mementingkan harga dirinya sendiri, sehingga dia tidak akan pernah sadar bahwa ada seseorang yang juga bisa memandang rendah ke arahnya. Sang emperor merasa bahwa dirinya telah cukup berpura-pura bodoh, dan dia juga akan menunjukkan pada Starby bahwa dia bukanlah satu-satunya orang yang bisa mengendalikan orang lain. Di hari ketika sang emperor mengumumkan bahwa perang kekaisaran melawan seluruh benua telah berakhir dan mendeklarasikan tentang dimulainya peperangan melawan sang Demon King, terdapat banyak sekali reaksi dari masyarakat di seluruh benua. Ada beberapa negara yang bersyukur karena mereka selamat dari peperangan. Ada negara yang marah pada kekaisaran karena kekaisaran Empire dengan seenaknya memberhentikan peperangan seolah mereka hanya sedang bermain-main saja. Lalu ada juga yang berpikir keras tentang langkah apa yang paling menguntungkan bagi negara mereka. Namun meski banyak reaksi dari negara-negara yang membenci kekaisaran tersebut, tak ada seorang pun manusia yang berpikir untuk bergabung dengan para demon demi melawan balik kepada kekaisaran. Scenes pun beralih memperlihatkan mansion milik Deon yang saat ini telah kedatangan sang putra mahkota Elpidius. Entah apa yang terjadi di sana, namun Elpi terlihat memakai pakaian yang sangat elegan sambil memberikan bunga dengan wajah yang kemerah-merahan. Tanpa disangka, ternyata bunga itu diberikan untuk Deon. Deon tentu saja merasa aneh. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan bahkan dia merasa jijik ketika sang putra mahkota itu memberikan sebuah bunga kepadanya. Karena Deon merasa tidak nyaman dengan hal itu, dia pun kemudian menanyakan alasan apa yang membuat Elpidius memberikan sesuatu seperti itu kepada dirinya. Namun Elpi tentunya tidak mengatakan alasan yang sebenarnya. Dia terdiam membatu sambil memikirkan apa yang harus dia katakan untuk dijadikan sebagai alasan. Beberapa saat yang lalu sebelum Elpi pergi ke rumah Deon, Alatea yang merupakan adiknya dengan semangat memberitahu Elpi bahwa Deon mungkin saja hanya tertarik pada lelaki. Elpidius tentu saja tidak mempercayai hal itu, namun Alatea terus-menerus mengatakan hal yang menurutnya masuk akal. Dia berpikir seperti itu karena Deon sempat menolaknya ketika pesta turnamen berburu berlangsung. Selain itu, Ale juga berkata bahwa Deon sering dikelilingi oleh para lelaki hingga tidak mungkin dia memiliki hubungan tertentu dengan seorang wanita. Elpi mencoba untuk menjawabnya, namun Alatea malah kembali berkata dengan penuh semangat. Dari awal rencana ini memang sudah salah, kakak. Seharusnya yang membujuk Deonheart untuk setia pada kekaisaran bukanlah aku orangnya, tapi itu harus kau, karena Deonheart ternyata lebih tertarik pada seorang pria. Elpi mulai berpikir kalau itu adalah kesalahpahaman, namun Alatea di sana kembali menerangkan sesuatu yang di luar dugaan. Dia menjelaskan pada Elpi bahwa ketika ada perjamuan di istana kekaisaran, banyak sekali wanita yang menatap ke arah Deon. Namun seberapa banyak pun wanita yang tertarik kepadanya, Deonheart tetap tidak pernah menanggapinya seolah dia sama sekali tidak tertarik pada wanita. Karena terus-menerus didorong oleh perkataan Ale, iman Elpidius pun mulai goyah. Dia mulai berpikir kalau perkataan Ale tersebut memang benar adanya. Selama ini dia tidak pernah sekalipun melihat ada seorang wanita yang ada di samping Deon, dan semua orang yang ada di sekelilingnya hanyalah sekumpulan pria. Baik dalam situasi apapun, para pria di sekelilingnya itu selalu menemaninya sehingga mereka terlihat seperti begitu dekat.
Lalu setelah melihat raut wajah kesal Deon ketika menerima bunga darinya, Elpidius mulai kembali meragukan perkataan adiknya karena tidak mungkin seseorang yang terhormat seperti Deon lebih tertarik pada hubungan sesama jenis. Tapi karena Elpi sangat ingin membuat Deon berpihak pada kekaisaran, dia pun langsung membahas topik lain dengan membicarakan tentang turnamen berburu untuk menyegarkan suasana. LP bertanya pada Deon tentang kenapa Deon tidak mengambil pangkat yang lebih tinggi, padahal Crowheart saat ini sudah memiliki jabatan yang juga cukup tinggi di bawah perintah Starbase. Spontan ketika mendengar nama Crow, Deon langsung memperkencang kepalan tangannya sambil mengeluarkan aura yang sangat mencekam. LP kebingungan dengan apa yang terjadi, namun ketika dia menyadari kesalahannya, dia langsung mencoba kembali merubah topik dengan mengatakan bahwa dirinya datang untuk memberikan ucapan selamat pada Deon. Tanpa disangka, ucapan selamanya itu berhasil tersampaikan, sehingga Deon pun kembali menjadi tenang. Deon di sana sedikit tersenyum karena merasa senang akan ucapan selamat tersebut. Namun Elpidius ternyata malah salah mengartikan senyumannya itu dengan mengira bahwa ada hal lain di balik senyuman milik Deon. Selama ini, Elpidius tidak pernah melihat Deon tersenyum, dan dia sempat menyangka kalau semua yang dikatakan oleh Aletheia tentang Deon yang tertarik pada sesama jenis adalah hal yang benar, karena dia bisa tersenyum hanya dengan menerima sebuah ucapan selamat dari dirinya. Kemudian Elpi pun kembali merubah topik dari percakapan tersebut dengan menanyakan tentang pandangan politik dari Deon. Di sana Deon mengira kalau mungkin Elpidius diperintah oleh sang emperor untuk meminta pendapatnya terkait peperangan atau hal lainnya yang berkaitan dengan kekaisaran. Di tengah Deon yang terus berpikir tentang apa maksud dibalik pertanyaan tersebut, Elpidius berkata dengan wajah yang terlihat sangat berat, bagaimana kalau pernikahan sesama jenis itu diperbolehkan? Saat mendengar pertanyaan itu keluar dari mulut Elpidius, sontak semua orang termasuk Deon pun terdiam memikirkan arti dari pertanyaan tersebut. Suasana berubah kembali menjadi kelam ketika mereka semua memahami sesuatu yang dimaksud oleh Elpi tentang pernikahan sesama jenis yang ia katakan. Tak ada seorang pun yang mengeluarkan suara dalam ruangan itu, hingga Elpi merasa malu sendiri sambil mengharapkan jawaban dari Deon. Tapi Deon langsung berniat pergi dari ruangan itu sesegera mungkin, sedangkan Elpi sendiri mencoba untuk menahan tangannya sambil meminta maaf karena ucapannya telah menimbulkan kesalahpahaman yang besar. Deon mencoba untuk melepaskan pegangan tangan Elpidius sambil terlihat ketakutan karena dia sangat tidak ingin berbicara dengan seseorang yang dia pikir adalah gay menjijikan. Deon perlahan-lahan menjauhi Elpi sambil mengucapkan sesuatu untuk tidak menyakiti hatinya, dan Elpi tentu saja berusaha keras untuk meluruskan sesuatu yang dikatakannya meskipun dia tidak bisa menahan rasa malu di dalam dirinya. LP ngira kalau Deon itu gay, tapi Deon juga sekarang mikir kalau si LP ini gay. Ada berasa pertengkaran pedang yang salah maksudnya pasangan yang gampang salah paham cuy. Lanjut. Elpidius di sana tidak bisa menyembunyikan warna merah di wajahnya. Dia mencoba menahan semua rasa malu yang ia rasakan. Lalu kemudian dia pun berkata dengan kencang, aku juga tertarik pada perempuan. Suara teriakannya itu sangat keras sekali hingga terdengar sampai keluar mansion, dan semua orang termasuk para pelayan juga bisa mendengar hal itu dari kejauhan. Tak lama setelah itu Elpidius bersama para bangsawan pun mulai keluar dari kediaman Deon. Para pelayan di sepanjang jalan membungkuk untuk menghormati sang putra mahkota, dan mereka di sana merasa terharu pada Elpidius yang berteriak mengatakan bahwa dirinya tertarik pada perempuan. Di samping itu Elpidius sendiri masih mencoba untuk menahan rasa malu. Dia berjalan dengan sangat tergesa-gesa dengan kepala yang tertunduk seolah dirinya ingin menyembunyikan ekspresi wajahnya. Dengan wajah yang masih kemerah-merahan, Elpi berpikir bahwa dirinya merasa sangat bodoh karena percaya pada perkataan ngaco Aletheia yang mengatakan bahwa Deon tertarik pada lelaki. Dia sadar jika bukan karena perkataan adiknya, dia tidak akan mungkin menanyakan sesuatu yang sangat aneh seperti itu. Sementara itu, setelah Elpidius meninggalkan kediamannya, Deon berjalan bersama dengan Daniel menuju ruangan lainnya. Deon di sana sangat terlihat kesal karena dia tahu kalau Daniel terus-menerus menertawakannya yang disangka seorang penyuka sesama jenis oleh Elpidius. Deon dengan nada yang sangat tinggi mencoba untuk menghentikan Daniel yang terus tertawa sembari menanyakan tentang alasan Daniel yang masih terus mengikutinya hingga saat ini. Dengan wajah yang sangat antusias, Daniel di sana malah meminta agar Deon mengizinkannya untuk menemani Deon dalam sebuah misi yang telah ia terima dari sang emperor. Namun tentu saja Deon langsung menolak permintaan itu, meskipun dirinya baru saja kembali saat dini hari setelah tersesat di sebuah kota yang masih berada dalam wilayah kekaisaran Empire. Di malam saat Deon meminta untuk tidak ada seorang pun yang mengikutinya, Daniel masih ingat dengan aura mencekam yang dikeluarkan oleh Deon. Dia sungguh penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan bahkan dia tahu kalau Deon pulang dengan sebuah luka di lehernya. Karena Daniel yang mengucapkan hal tersebut, Deon kembali teringat dengan kejadian tadi malam. Di malam itu Deon sadar bahwa orang aneh yang membawanya terlihat seperti sedang merawatnya. Namun tiba-tiba orang itu mencekik Deon dengan sangat kuat, seolah memiliki sebuah dendam kesumat yang telah ditahan berabad-abad. Selain itu, Deon juga merasa ada yang aneh dengan tempat itu, karena dia harus pergi dengan sebuah turung serta penutup mata seolah ada sesuatu yang tidak boleh dia ketahui
mengetahui tentang tempat tersebut. Tanpa menceritakan semua hal yang telah dialaminya di malam itu, Deon menjawab perkataan Daniel dengan berkata sambil menatapnya dengan tajam. Jangan pernah berpikir untuk mengikutiku, karena di situasi seperti ini siapapun bisa mati seketika. Karena kembali merasakan aura mencekam dari Deon, Daniel pun kembali terdiam. Namun ternyata Daniel tiba-tiba tersenyum. Dia seolah menemukan sesuatu yang telah dia cari, dan dia terlihat seolah terpuaskan dengan sesuatu yang sedang ia pikirkan. Deon merasa aneh dengan kelakuan Daniel, namun dia tidak mau menghiraukannya dan segera menuju ruangan berikutnya. Ketika Deon sampai di sana, telah ada member yang menyambutnya sambil melihat para anjing gila yang sedang mengacak-ngacak meja makan. Para anjing gila itu tetap heboh seperti biasanya, meskipun mereka sedang mengunyah makanan di mulut mereka. Deon sangat jengkel pada anjing-anjing gila itu, dan dia menanyakan pada member tentang sesuatu yang telah dia perintahkan sebelumnya. Sebelum member menjawab pertanyaan Deon, seseorang dari salah satu anjing gila yang sedang heboh itu tiba-tiba pingsan ketika dia masih terus berteriak. Setelah itu, satu persatu dari seluruh anggota Ghost Knight yang berada di tempat itu mulai pingsan, hingga akhirnya tidak terdengar sedikit pun suara dari mereka setelah mereka kehilangan kesadaran. Ternyata member telah menempatkan semacam ramuan tidur pada makanan yang dilahap oleh para anjing gila itu. Namun tetap saja para anjing gila itu benar-benar gila karena bisa bertahan 10 menit setelah memakan ramuan tidur yang dapat membuat gajah sekalipun langsung pingsan tak berdaya. Bahkan Deon sendiri tidak menyangka kalau para anjing gila itu memang benar-benar sudah keluar dari akal sehat manusia biasa. Tapi terlepas dari hal itu, Deon sangat bersyukur karena saat ini dirinya dapat pergi dengan damai tanpa harus ada sebuah kehebohan yang disebabkan oleh para anjing gila yang selalu mencoba untuk mengikutinya. Di pagi hari setelah melakukan semacam perjalanan, akhirnya Deon sampai pada portal kecil di tengah hutan yang menjadi perbatasan antara dunia manusia dengan wilayah para iblis. Tak ada seorang pun yang mengetahui tentang adanya portal tersebut selain sang Demon King serta sang Emperor. Mereka sengaja menyembunyikan hal itu hingga Deon menentukan tentang pihak mana yang akan dia pilih dalam peperangan besar yang akan terjadi antara sang Emperor dengan sang Demon King. Setiap orang yang mengawal Deon di perjalanan tidak diperbolehkan untuk mengikutinya sampai akhir, karena keberadaan dari portal tersebut tidak boleh sampai diketahui oleh orang lain selain dirinya. Di dalam perjalanan menuju portal, Deon terus memikirkan tentang apakah sang Demon King akan terus diam saja ketika sang Emperor telah mendeklarasikan peperangan melawan wilayah demon. Tapi tentu saja sang Demon King tidak mungkin membiarkan para manusia bertindak seenaknya. Deon berpikir bahwa dirinya harus segera membuat keputusan secepat mungkin sebelum peperangan besar pecah menjadi tidak terkendali. Namun sebelum dirinya sampai ke lokasi portal yang menjadi perbatasan, Deon menyadari ada sesuatu di belakangnya. Tanpa disangka, ternyata di sana ada Krull yang telah membunuh seseorang bertudung hitam dengan menusuknya menggunakan sebuah pedang. Di tengah Krull yang kembali berdiri, Deon kebingungan dengan alasan apa yang membuat Krull berada di tempat itu. Deon berpikir kalau Krull sengaja mengikutinya dengan tujuan untuk mengetahui tentang kemana Deon akan pergi. Namun karena Deon tak bisa membiarkan siapapun mengetahui keberadaan dari portal perbatasan, maka mau tidak mau dia harus mengeluarkan daggernya untuk mencegah siapapun menjadi saksi mata kepergiannya dengan cara membunuh setiap orang yang mengikutinya. Dan cerita pun bersambung. Waduh. Apakah nanti Deon akan membunuh Krull? Atau Krull akan menghabisi Deon? Kayaknya gak mungkin kalau Krull membunuh Deon. Secara Krull ini sangat sayang pada Deon yang merupakan adik tercintanya. Tapi, atau mungkin nanti Krull ikut ke wilayah Demon King? Siapa yang tahu? Coba komen di bawah menurut kalian bakal gimana. Dan mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa minum